Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, menggelegar. Kasus remeh-temeh ijazah palsu Jokowi kembali memanas sampai para jenderal dan kolonel turun gunung menggugat Polda Metro Jaya dengan 9 tuntutan yang bikin Kapolri tak berkutik. Karena menurut pernyataan mantan BIN mengatakan kalau Prabowo juga mengakui kalau ijazah Jokowi itu palsu. Mantap. Tetapi penyelesaiannya sampai dibikin ribet, ruwet, dan bikin gaduh antara anak bangsa cuman karena gara-gara ijazah. Gila kata ya. Nah, penasaran? Tolong simak sampai selesai biar nggak gagal paham dan cerita videonya. Ini dia, let's go. Polda Metro Jaya, hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPD. Kenapa undang-undang menentukan batas waktu 14 hari? Supaya penyidik itu serius. Ketika berani menetapkan orang sebagai tersangka, maka dia harus bertanggung jawab terhadap alat buktinya dia gitu. Ya, berarti kita bisa menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini sebenarnya masih belum yakin terhadap bukti-bukti yang mereka miliki. Makanya kenapa berkas ini tidak dilanjutkan lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang buktinya tidak cukup, baik dari sisi saksi 120 orang diperiksa. Kurang banyak apa coba? Bukti 700. Bukti 700 barang bukti disita. Surat, ratusan surat disita. Kemudian 22 ahli, ditambah lagi dengan ahli kita. Kurang banyak apa coba? Perkaranya sederhana. Padahal perkaranya sederhana, hanya selembar ijazah yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu tuh Pak Jokowinya? Ya risiko lah. Iya, orang tidak punya malu. Kalau nggak punya malu. risiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termol, itu juga nggak jelas. Menurut saya juga nggak jelas. Ada terima parcel ya? Ya itulah. Menurut saya. Sentana tidak menerima parcel, Pak. Jadi menurut saya sudahlah. Polda Metro Jaya, hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPD. Iya. Gila ya, memang benar-benar gila. Padahal ini cuma masalah ijazah, masalah memperlihatkan sebuah ijazah yang dituduh oleh masyarakat kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya itu wajar-wajar saja. Andai kan itu ijazahnya asli, ketika perlihatkan saja. Nggak perlu pakai pengacara, nggak perlu pakai ahli segala macam, malah melibatkan polisi pula segala. Nggak perlu. Sebenarnya ini kasus remeh-temeh, masalahnya sangat sederhana. Cuman selembar kertas yang bernama ijazah. Tetapi anak bangsa sampai dibikin gaduh, dibikin ribet, ruwet gitu ya. Sampai kita masyarakat dibikin pusing. Apa sih sebenarnya maunya Pak Jokowi? Ya kalau masyarakat menduga kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ya kan tinggal memperlihatkan saja. Kenapa harus masyarakat yang membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu gitu? Kan Bapak Jokowi kan tinggal membuktikan, ini loh, ambil ijazahnya, lalu kasih tuh kepada masyarakat. Silakan periksa, kalau benar ijazah saya palsu, silakan periksa sendiri. Selesai gitu, masyarakat jadi dibikin tenang jadinya. Ini malah diperpanjang segala macam ahli, saksi, bukti sampai ratusan bukti segala macam telah disita oleh Polda Metro Jaya, tetapi tidak bisa membuktikan gitu. Apalagi sampai ke pengadilan dan memanggil Pak Jokowi itu bersaksi. Nggak pernah itu terjadi. Jadi ini mempertanyakan apakah benar hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke tai gitu, kata Mas Salim Tower gitu ya, kata siapa tuh lagi. Jadi kita berharap kepada para penegak hukum, polisi, hakim dan juga kejaksaan, tolonglah diberikan keadilan, perlihatkan hukum itu mau benar-benar adil dan berpihak kepada masyarakat gitu, dan berpihak juga kepada keadilan gitu ya, jangan dibikin pusing seperti ini. Oke guys, lanjut. Yang menuduh itu yang harus membuktikan.
dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, itu yang Aduh. dibuktikannya seperti apa. Sorry Dox, gue gak goblok, gue bukan Iya. terlalu soalnya. Gue yang Iya, wajar bukan. dan logis Kita aja. bukan terlalu. Kalau gue dituduh ijazah gue palsu, gue tunjukin ijazah gue. Gak ribet kayak sampean dituduh ijazah palsu, malah gandeng kuasa hukum. Ijazah Jokowi dikeluarkan Astagfirullahaladzim. berarti sudah umur 40 tahun. Kita akan tanya dulu kepada ahli forensik. Halo Bapak Raden Hendro, sebagai ahli forensik, apa tanggapan Anda sesuai kalian saudara atas ijazah Jokowi ini? Nah, sebenarnya ketika kasus forgery atau pemalsuan dokumen, seseorang dinyatakan lulus di suatu universitas, yaitu tidak hanya ijazah saja, yaitu transkrip nilai. Nah, di sini sebenarnya perlu adanya pemeriksaan ijazahnya dan transkrip nilainya, karena itu satu tubuh yang sama. Dari pertama adalah ijazah dan transkrip nilai, dan juga sumber dari pembandingnya. Ada Bang, jadi kalau kita lihat dakwaannya kan 310, 311. Kalau Iya. 310 kan pencemaran nama baik, 311 adalah fitnah. Fitnah tentang keadaan sesuatu yang tidak benar. Nah, sesuatu tidak benar itu apa? Adalah sebagai primer buktinya adalah ijazah. Oleh karena itu, mau tidak mau, nanti pengadilan sebelum memeriksa yang lain dipastikan ijazah ini asli atau tidak. Disitulah Benar, setuju masing-masing pihak negara, penuntut umum membuktikan, penasihat hukum juga membuktikan dalam suatu wadah yang independen yang sama. Ya, Tapi benar. orang yang tersangkut di sini kan bukan sekedar seperti Hotman Paris, ini Jokowi Pak. Gimana? Apa hakim berani? Nah, itu dia masalahnya. Apakah Pak Hakim berani tuh mengadili Jokowi? Itu aja pertanyaannya. Ya nggak? Jadi sebelum pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang dilaporkan oleh pihak Pak Jokowi, itu pengadilan harus memastikan kalau ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli atau palsu gitu. Harus meyakinkan kepada masyarakat kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Menurut Pak Jokowi baru menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang dalam menuduh kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini belum apa-apa sudah ada menjadi yang tersangka, terdakwa gitu ya, terlapor. Kan ada aja itu namanya. Jadi terlihat sekali lagi kata Bang Salim Dower ya, kalau hukum itu benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke tai katanya. Inilah yang dirasakan masyarakat sekarang gitu. Oke, lanjut. Mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. Nah, 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah saya untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2015. Tapi yang 40 berkas Jokowi di KPU terbongkar tidak ada ijazah SMA. Kan gila ini. ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tapi kita debat di KPU. Kita akan membahas Iya, nanti benar, soal benar. citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Iya. Citizen lawsuit Betul, terhadap- padahal ya yang ditemukan itu cuma ijazah SMA Pak Jokowi itu tidak ada. Padahal kalau kita melakukan segala macam administrasi, masuk perguruan tinggi, mendaftar sebagai caleg gitu ya, apa itu namanya, calon gubernur, calon presiden, itu salah satunya harus ada ijazah SMA. Lalu perguruan tingginya, ini SMA-nya nggak ada ijazahnya. Lalu kenapa ya? Kita heran, kok bisa-bisanya mulai dari wali kota Solo, terus menjadi gubernur di DKI, lalu menjadi presiden 2 periode pula itu ya. Kok bisa-bisanya Pak Jokowi itu lolos gitu dengan mulusnya? Kok bisa gitu? Kacau ini ya. Kalau benar ijazah SMA-nya nggak ada dan ijazah perguruan tingginya itu palsu gitu. Kok bisa selolos semulus itu gitu? Oke, selanjutnya. kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauzati Dr. Tifa. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Refli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan
bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Iya. Padahal pengadilan belum memutuskan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli gitu. Tapi sudah ada tersangkanya, yaitu Roy Suryo selaku salah satu penggugat ijazah Pak Jokowi itu yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sudah menjadi tersangka beliau. Padahal pengadilan belum memutuskan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, itu kenapa coba? Kalau bukan hukum itu benar-benar dikuasai oleh seorang Jokowi gitu, ya nggak? Waduh, kacau, apalagi kita sebagai masyarakat awam gitu ya, yang tidak mempunyai daya dan upaya apalagi ini gitu ya. Secara kan hukum harus ada ini gitu, ya nggak? Di negeri Doha gitu, bukan Indonesia gitu. Oke guys, lanjut. Terlalu. Saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden. Ini dia. Pejabat negara. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi ijazah Jokowi seperti itu? Palsu. Tahu, memang palsu. Tuh. Kenapa ini dia kan? Pak Prabowo saja sudah mengakui kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tetapi kenapa masih belum juga kelar-kelar sampai sekarang? Apakah benar-benar kewal hukum? Apakah harus hukum akhirat yang akan menghukum Pak Jokowi nanti? Kalau memang kewal hukum di dunia ini, mungkin hukum akhirat aja nanti yang akan menghukum beliau gitu. Benar-benar, aduh, luar biasa sekali ya. Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam proses hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi kan yang terjadi apa? Dia cari-cari kesalahan, Pak Suryo. Iya. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, sampai saat ini asli atau ijazahnya asli. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu. Ya semua ijazah pasti asli dong. No Rocky, no party. Ya, itu dia. Pak Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Pinta tunjukin ijazah palsu. Nah, begitu dong caranya. Woi Prabowo, lo jadi presiden cuman gagak becus lo, ngatur negara lo. Lo nguntungin diri lo sendiri. Lo ada dendam apa sama bangsa Indonesia lo? Hah? Iya. Lo hancurin negara Indonesia lo sama kayak Jokowi lo. Aduh Prabowo, semoga mati lo diterima sama bumi. Sama juga Jokowi, semoga mati lo diterima sama bumi. Lo udah nyengsarain rakyat Prabowo. Presiden Indonesia nih Prabowo nih, nyengsarain rakyat. Ya Allah. Laknat nih manusia nih sama Jokowi sekalian. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya, kata Bapak mantan BIM tadi, katanya Pak Prabowo itu sebenarnya sudah tahu kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, dan juga dalam memperingatkan kepada Kapolri jangan sampai ada kriminalisasi hukum. Nah, tapi kok bisa-bisanya hukum itu seperti yang kita saksikan saat ini, benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau kata Salim Doan, tumpul ke tai katanya. Nah, jadi sudah bertahun-tahun cuman masalah sebuah ijazah, masalah selembar kertas, tapi rumitnya bukan main, sampai melibatkan segala macam pengacara, lalu para ahli gitu ya, untuk membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Namun hingga saat ini pengadilan belum memutuskan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, tetapi polisi telah mentersangkakan salah satu penggugat ijazah Pak Jokowi itu adalah Roy Suryo. Nah, gila nggak tuh ya? Putusan aja belum ada, tapi tersangkanya sudah ada gitu, atas dugaan pencemaran nama baik. Kan gila ini ya, apalagi kita guys ya. Jadi jangan coba-coba, kalau kalian cuma masyarakat awam, apalagi nggak punya ini, jangan coba-coba bermain-main dengan hukum. Walat, bisa dipenjara seumur hidup. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.